Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Ramadan dengan NPM 23542110001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IoT dalam industri pertanian smart farming. Baiklah, kita simak videonya. Apa arti IoT? Istilah Internet of Things diciptakan pada tahun 1999 oleh Kevin Ashton, salah satu pendiri dan direktur eksekutif Laboratorium Auto-ID Massachusetts Institute of Technology, ketika dia memberikan presentasi di Procter & Gamble atau P&G sebagai manajer merek mereka. Presentasi yang dibuat Ashton untuk P&G dimaksudkan untuk memperkenalkan tag identifikasi frekuensi radio untuk mengelola rantai pasokan sehingga lokasi dan stok setiap barang yang keluar dapat lebih mudah dipantau. Mengendarai gelombang RFID, LG Electronics kemudian mengeluarkan kulkas yang dikenal dengan nama Internet Digital DOS pada tahun 2000 yang terhubung ke internet. Itu melacak jenis makanan yang disimpan di dalamnya serta jumlahnya masing-masing dengan memindai tag RFID mereka. Kemudian, kulkas Internet Digital DOS tidak terjual dengan baik karena kebanyakan orang menganggapnya terlalu mahal untuk kebutuhan mereka. Hal ini pada akhirnya akan membuka jalan bagi lebih banyak peralatan rumah tangga yang dikelola melalui internet. Teknologi IoT dalam pertanian. Produk pertanian cerdas IoT dirancang untuk membantu memantau ladang tanaman menggunakan sensor dan mengotomatiskan sistem irigasi. Hasilnya, petani dan brand terkait dapat dengan mudah memantau kondisi lahan dari mana saja tanpa kesulitan. Penggunaan IoT di bidang pertanian. Yang pertama ada robotika di bidang pertanian. Contohnya robot penyiangan. Robot Agi Pintar ini menggunakan pemrosesan gambar digital untuk melihat gambar gulma di database mereka guna mendeteksi kemiripan dengan tanaman dan menyiangi atau menyemprotkan langsung dengan robot mereka. Dengan semakin banyaknya tanaman yang resisten terhadap pestisida, hal ini merupakan keuntungan bagi lingkungan dan juga bagi petani yang biasa menyebarkan pestisida ke seluruh lahan pertanian. Diperkirakan 13.000 kg atau sekitar 3 miliar pon herbisida digunakan dengan biaya 1.725 crores atau 25 miliar US dollar setiap tahunnya, sehingga mengurangi biaya keseluruhannya. Yang kedua ada drone dalam pertanian. Drone di bidang pertanian digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan berbagai aktivitas pertanian seperti pemantauan tanaman, penyemprotan tanaman, analisis tanah, dan pemetaan. Faktanya, pertanian adalah salah satu sektor utama yang menggunakan drone. Drone yang dilengkapi dengan sensor dan kamera digunakan untuk pencitraan, pemetaan, dan survei peternakan. Ada drone berbasis darat dan drone udara. Drone darat adalah bot yang mensurvei ladang dengan menggunakan roda. Drone udara yang secara resmi dikenal sebagai kendaraan udara tak berawak atau UAV atau sistem pesawat tak berawak adalah robot terbang. Drone dapat dikendalikan dari jarak jauh atau terbang secara otomatis melalui rencana penerbangan yang dikendalikan perangkat lunak di sistem tertanamnya. Bekerja dalam koordinasi dengan sensor dan GPS dari data drone, dapat diperoleh wawasan mengenai kesehatan tanaman, irigasi, penyemprotan, penanaman tanah dan lahan, perhitungan tanaman, prediksi hasil, dan banyak lagi. Drone dapat dijadwalkan untuk survei pertanian atau dapat dibeli dan disimpan di dekat peternakan agar dapat diisi ulang dan dipelihara. Setelah survei, drone perlu dibawa ke laboratorium terdekat untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, sehingga membantu memanfaatkan IoT di bidang pertanian yang lebih baik. Yang ketiga, penginderaan jauh dalam pertanian. Penginderaan jarak jauh di bidang pertanian merevolusi cara data diperoleh dari berbagai titik di sebuah peternakan. Penginderaan jarak jauh berbasis IoT menggunakan sensor yang ditempatkan bersama dengan pertanian seperti stasiun cuaca untuk mengumpulkan data.
yang kemudian dikirimkan ke alat analisis untuk dianalisis. Sensor adalah perangkat yang sensitif terhadap anomali, tetapi petani dapat membantu hasil panen dari dashboard analisis dan mengambil tindakan berdasarkan wawasan. Yang pertama ada pemantauan tanaman. Sensor yang ditempatkan di sepanjang lahan pertanian memantau tanaman untuk mengetahui perubahan cahaya, kelembapan, suhu, bentuk, dan ukuran. Setiap anomali yang terdeteksi oleh sensor dianalisis dan petani diberitahu. Dengan demikian, penginderaan jauh dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan mengawasi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada kondisi cuaca. Data yang dikumpulkan oleh sensor dalam hal kelembapan, suhu, curah hujan, dan deteksi embun membantu dalam menentukan pola cuaca di pertanian sehingga budidaya dilakukan untuk tanaman yang sesuai. Yang terakhir ada kualitas tanah. Analisis kesehatan tanah membantu dalam menentukan nilai nutrisi dan area pertanian yang lebih kering, kapasitas drainase tanah, atau keasaman yang memungkinkan penyesuaian jumlah air yang dibutuhkan untuk irigasi dan memilih jenis budidaya yang paling menguntungkan. Data kesehatan tanah juga dapat membantu meningkatkan pertanian regeneratif dengan memberikan wawasan tentang bagaimana dan kapan meningkatkan bahan organik sehingga mencapai struktur tanah yang lebih baik dan pada akhirnya membuka jalan menuju pertanian cerdas iklim. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai IoT dalam industri pertanian smart farming. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.